Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 berdasarkan Pasal 35 Ayat 5 dan juga Pancasila sebagai paradigma kehidupan masyarakat berbangsa dan juga bernegara. Dengan rumusan masalah yang pertama yaitu isi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, yang kedua fungsi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, yang ketiga tujuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, yang keempat pengertian paradigma, dan yang terakhir yaitu Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara. Tak perlu berlama-lama, mari kita simak video penjelasannya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 mendefinisikan bahwa pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diplomasi, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ini disahkan oleh Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 10 Agustus 2012 di Jakarta dan diundangkan oleh Menkumham Amir Samsudin pada tanggal 10 Agustus 2012 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 Ayat 5 menyebutkan 1. Kurikulum pendidikan merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, terus cara kerja agar mengacu pada kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Kedua, kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi untuk mengacu pada program studi yang mencakup pada kecerdasan intelektual, kemudian ada akhlak karimah dan juga keterampilan. 3. Kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dalam mata kuliah satu agama, kemudian Pancasila, kewarganegaraan dan juga bahasa Indonesia. Keempat, kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi dilaksanakan melalui program sarjana dan juga program diploma. Kemudian yang kelima, sebagaimana disebutkan pada ayat 3 tadi, yaitu dilaksanakan melalui kulikuler, ekstrakurikuler dan juga kokulikuler. Tujuan pendidikan tinggi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 adalah yang pertama, berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta sehat, terampil, cerdas, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. Yang kedua, dihasilkannya lulusan yang menguasai berbagai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa. Yang ketiga, dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian dan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Yang terakhir, terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengertian paradigma ditinjau dari beberapa asal-usul bahasa. Yang pertama ada dari bahasa Inggris, yang dimana paradigma itu artinya keadaan lingkungan. Yang kedua, menurut bahasa Yunani, para itu artinya di samping atau diketahui. Kemudian, menurut bahasa psikologi, paradigma itu artinya pola atau model yang menunjukkan kemungkinan fungsi terhadap sesuatu yang disajikan. Ilmu pengetahuan itu sangat dinamis. Kenapa? Hal ini disebabkan karena banyak manusia yang melakukan penelitian sehingga sangat banyak juga kelemahan-kelemahan teori yang ditemukan. Jika demikian, maka para ilmuwan akan kembali kepada asumsi-asumsi dasar. Pancasila sebagai kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini saya akan menjelaskan 3 aspek. Yang pertama ada perkembangan iptek, yang kedua ada perkembangan ekonomi, dan yang ketiga ada hukum. Menarik nih. Yang pertama ada perkembangan iptek, di mana Pancasila sebagai paradigma perkembangan iptek dapat memberikan cara pandang atau metode yang baik bagaimana perkembangan iptek itu bisa berjalan serta memberikan nilai-nilai positif, yang dimana dari nilai-nilai positif ini bisa mensejahterakan bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia dari segi iptek atau ilmu pengetahuan teknologi. Yang kedua, paradigma Pancasila dalam bidang ekonomi,
di mana paradigma ini bisa memberikan cara pandang atau metode yang baik dan benar bagaimana perkembangan ekonomi ini bisa mensejahterakan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat, bukannya memiskinkan rakyat. Yang ketiga, ada Pancasila sebagai paradigma dalam ranah hukum, di mana dapat memberikan metode, cara pandang, atau asumsi yang baik dan benar, bagaimana hukum ini bisa berlaku secara adil-adilnya, bagaimana hukum ini bisa diberlakukan kepada seluruh bagian masyarakat, baik itu pejabat maupun rakyat biasa, bukan hanya menindas orang-orang yang tidak bersalah. Sekian dari saya. Indonesia Negara Hukum. Assalamualaikum. Cukup sekian video penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.